Sebelum terlanjur dan kita sendiri menjadi pengkhianat negara karena tidak menjalankan amanah bangsa, Ganjar kembali menyampaikan sekaligus mengingatkan demi amanah besar bangsa ini untuk berpihak kepada Palestina. Dengan begitu Ganjar berhasil menjalankan konstitusi negara untuk ikut serta dalam menghapuskan penjajahan di atas dunia. Konflik antara Palestina dan Israel ini memang sudah dikategorikan penjajahan yang tidak berperik kemanusiaan. Tapi apa yang diperjuangkan Ganjar nyatanya tidak sama dengan Capres 02 yang justru menyalahkan pihak Palestina yang dia sebut lemah sehingga bisa dijajah. Pertahanan dan keamanan negara yang sesuai dengan amanat konstitusi diwujudkan Ganjar. Saya tertarik saat Hamid Basyaib melontarkan pujiannya bahwa Ganjar Pranowo adalah capres yang paham geopolitik. Artinya dia capres yang punya nilai tertinggi dari dua lainnya karena dalam rekam jejaknya yang menunjukkan pemahamannya terhadap masalah-masalah nasional maupun internasional. Dia memanfaatkan jabatannya sebagai badan eksekutif yang punya akses untuk membantu warganya. Sebagai pemimpin sekaligus politisi ulung, dia juga menggunakan suaranya untuk berpendapat dalam problematika dunia. Ketegasannya untuk taat pada hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya saat menyikapi perang Rusia dan Ukraina sampai ke perang panjang yang terjadi antara Palestina dan Israel. Sesuai dengan konstitusi negara dan juga ideologi bangsa bahwa kemanusiaan adalah hal yang utama. Maka dia terus menyumbangkan suaranya sebagai gubernur untuk memberi dukungan moral hingga bantuan logistik untuk mereka. Khususnya Palestina yang memang menjadi negara sahabat kita. Dalam undang-undang sudah termaktub bahwa negara kita dilarang memiliki hubungan apapun dengan Israel karena komitmen Republik Indonesia adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu pula yang membuatnya gigih menyuarakan penolakan terhadap kedatangan Israel dalam ajang U20 saat Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah. Semua marah tanpa terkecuali dengan menganggap Ganjar adalah penyebab gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Banyak sekali provokasi menyusupi pendapat Ganjar yang memang sebelumnya sudah disampaikan pihak lain namun tidak digubris. Maka dari itu, sebelum terlanjur dan kita sendiri menjadi pengkhianat negara karena tidak menjalankan amanah bangsa, Ganjar kembali menyampaikan sekaligus mengingatkan demi amanah besar bangsa ini untuk berpihak kepada Palestina. Dengan begitu, Ganjar berhasil menjalankan konstitusi negara untuk ikut serta dalam menghapuskan penjajahan di atas dunia. Konflik antara Palestina dan Israel ini memang sudah dikategorikan penjajahan yang tidak berperik kemanusiaan. Tapi apa yang diperjuangkan Ganjar nyatanya tidak sama dengan Capres 02 yang justru menyalahkan pihak Palestina yang dia sebut lemah sehingga bisa dijajah. Wow, saya jadi mempertanyakan pengetahuan Pak Prabowo. Apa betul dia paham dengan masalah utama terjadinya konflik antara dua negara itu? Atau Pak Prabowo memang berpihak pada Israel? Pertahanan dan keamanan bukan alasan utama untuk membenarkan penjajahan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Komitmen negara kita untuk membela Palestina tidak bisa disandingkan dengan pernyataan Prabowo yang justru menyalahkan Palestina sebagai sumber awal konflik. Hal ini tentu kembali mengingatkan kita juga soal proposal perdamaian yang pernah dia ajukan untuk Ukraina dan Rusia. Jelas mempermalukan negara karena proposal itu berisi keberpihakan. Prabowo mengajukan proposal perdamaian dengan mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Situasi itu sama dengan yang diungkap Capres bernomor urut 02 tadi soal menyalahkan Palestina atas konflik yang terjadi. Seperti inikah Capres Republik Indonesia? Di saat konstitusi tegak lurus membela pihak yang tertindas demi menghapuskan yang namanya penjajahan, dia justru berjalan melawan arus. Lalu bagaimana nanti komitmen negara kita yang memang sudah diawali oleh para pendiri bangsa?
Hal itu tidak boleh terjadi. Konstitusi negara harus berjalan lurus, tidak boleh dibelokkan hanya karena keinginan maupun nafsu lain yang menyelimuti diri sosok pemimpinnya. Apalagi sampai hari ini konflik Palestina sudah mendapat banyak pembelaan dari banyak negara. Tujuan akhirnya demi menciptakan perdamaian dunia. Prabowo bukan orang yang tepat karena dia tidak tegas menentukan bagaimana langkahnya. Apalagi beberapa pendukungnya itu memang sudah terindikasi pendukung Israel. Dan sudah ada isunya juga jika memang Menhan satu itu menjalin hubungan dengan Israel dalam bidang bisnis sekaligus ekonomi. Sedikit mencengangkan bukan? Padahal konstitusi jelas melarang kerjasama dalam bidang apapun dengan Israel. Satu hal itu saja kita bisa menilai bagaimana ketaatan para capres terhadap konstitusi negara. Bagaimana mereka menjalankan amanat konstitusi bukan hanya dinilai lewat perkataan, tapi juga tindakan. Jelas, yang mempresentasikan seorang pemimpin Indonesia yang menjaga harmonisasi hubungan internasional dan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menjalankan amanat konstitusi serta pendiri bangsa adalah Ganjar. Dia yang teruji klinis lewat perkataannya, pola pikir yang terus membela pada kebenaran dan tidak berpihak kepada penjajahan. Tindakan itu nyata divisualisasikan Ganjar demi menjauhkan bahaya Israel dan menghindari pengkhianatan terhadap amanat bangsa. Ya begitulah seharusnya sosok pemimpin yang tadi dilontarkan Capres 02, Engarso Sungtulodo. Pemimpin itu memberi contoh. Sayangnya yang mengaplikasikan prinsip kepemimpinan itu bukan Prabowo yang mengucapkannya, melainkan Ganjar Pranowo, Capres Republik Indonesia yang pantas meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi.